Pausta Teresa Ketua Polisi Balani atau Muhammad Dwi mengenang perjalanan hidup Mama mertua dan Om yang kami cintai. Pausta Teresa sekarang ini usia 65 tahun, lahir di Labu Putih, Sumatera Utara, tanggal 5 Mei 1943. Seorang ibu rumah tangga yang juga diakonis di gereja serta bekerja sebagai care provider. Dilahirkan sebagai anak pertama dari 9 bersaudara, 2 perempuan dan 7 laki-laki, dengan orang tua Sopar Sibarani dan Herlina Kutahayang. Pada usia 5 tahun, keluarga Opung Sibarani pindah dari Labu Putih ke Jalan Perpaduan Pematang Center Sumatera Utara. Disinilah kedua orang tua kami bertemu dan berkenalan hingga pada tanggal 27 Februari 1962, Mama dan Bapak Tunggul Bastian Purba menikah. Dari hasil perkawinan, Tuhan menganugerahkan 7 orang anak, 6 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan, dan telah memiliki 14 cucu. Anak pertama, Manaris Purba, menikah dengan Sarada Musikabungan RN, bertempat tinggal di Bandung dengan 2 putri, Madeline dan Genevieve Purba. Anak kedua, Christoph Purba, SA, menikah dengan Sarlinda dan Malik RN, bertempat tinggal di Elgrove dengan 3 putri, Christine, Karen, dan Shirley Purba. Anak ketiga, Roslina Purba, menikah dengan Murni Aritonang Raja Purba, bertempat tinggal di Sacramento, mempunyai 3 orang anak, Jonathan, Kelsey, dan Greg Aritonang. Anak keempat, Multi Purba, BA, menikah dengan Dr. Erika Huta Barat, spesialis anak, bertempat tinggal di Jakarta, mempunyai seorang putri, Samantha Sarah Purba. Anak kelima, Herbert Purba, menikah dengan Erlika Aritonang, Simaremare, bertempat tinggal di Sacramento dengan 3 orang anak, George, Nicole, dan Justin. Anak kanan, Harry Purba, menikah dengan Della Simambi, tinggal di Subarang, Sumatera Utara, dengan 2 anak, Rachel dan Joshua Purba. Anak ketujuh, Seto Purba, menikah dengan Eva Nanur. Orang tua kami adalah sosok pekerja keras. Mereka berdagang sejak usia muda. Bahkan setelah menikah, pekerjaan tetap mereka adalah berdagang di pasar Horas, Pematang Siantar. Selain itu mereka juga mempunyai usaha lain, yaitu peternak ayam, hingga pada tahun 1982 saat mereka pindah ke Jakarta. Di Jakarta kami tinggal di daerah Tanjung Priok. Orang tua kami kembali bekerja sebagai pedagang pakaian jadi pasar Koja hingga tahun 1992. Pada tahun 1992, ke-6 orang anaknya telah diberangkatkan ke tanah Amerika. Pada awal tahun 1993, melalui program Lottery Green Card, kedua orang tua kami mendapat kesempatan untuk pindah ke Amerika dan kemudian menetap di San Bernardino area. Pada tahun 1995, mereka pindah ke Sacramento dan bekerja langsung di Sandy's Guest Home yang beralamat di 4991 44th Street, Sacramento. Tugas mereka adalah merawat klien yang tinggal di tempat ini dengan maksimum jumlah klien adalah 6 orang. Klien mereka sering berganti-ganti dan selama 13 tahun bekerja, orang tua kami tidak pernah mendapat masalah dalam melakukan tugas dan kewajibannya. Bahkan mereka cukup menyukai pekerjaannya tersebut. Cukup mudah dilakukan tetapi berisiko tinggi. Namun karena selama ini tidak pernah terjadi masalah, maka hal risiko tersebut tidak pernah terbesit di benak mereka. Selama itu pula hampir seluruh keluarga yang tinggal di tempat kerja orang tua kami. Pemilik pertama tempat kerja ini sangat dekat dengan keluarga kami dan memaklumi kondisi kekerabatan yang amat dekat di lingkungan orang Aceh. Sabtu 6 September 2008 jam 2.30 pagi, kami anak-anaknya dikagetkan dengan satu berita yang amat sangat tragis. Berita yang disampaikan seorang detektif polisi melalui telepon kepada Christoph yang menyatakan bahwa kedua orang tua kami mengalami kekerasan berupa pemukulan dan sangat brutal oleh klien. Hal itu mengakibatkan Mama menghembuskan napas terakhir di tempat kejadian dan Bapak harus dilarikan ke UC Davis
Sacramento. Peristiwa itu terjadi pada Jumat 5 September sekitar jam 8.15 malam. Lulu lantak jiwa kami, anak, mantu, dan cucu-cucu hanya dapat meratapi dan menyesali. Banyak hal seharusnya bisa kami lakukan untuk mencegah semua itu. Namun, apalah kita manusia ini? Kita hanya memiliki rencana, namun tetaplah Tuhan pencipta kita yang menentukan semua itu. Banyak hal yang belum kami lakukan untuk mama mertua dan opung guru kami. Dia tinggalkan kami dengan cepat dan menyakitkan. Kami menangis, meraung akan cara kepergiannya. Hingga detik ini serasa semua itu hanya mimpi dulu. Kami tidak rela, kami tidak sudi dengan semua itu. Namun sekali lagi, bukanlah kita menentukan jalan kehidupan kita, melainkan Tuhan kita. Saat ini yang kami satu keluarga besar harus lakukan adalah saling menguatkan, saling mengingatkan, terlebih lagi dengan keadaan Bapak yang masih kurang sempurna kesehatannya. Bapak telah kehilangan belahan jiwanya selama 46 tahun, memerlukan hukuman moral dan doa yang sangat besar agar dapat tetap menetap masa yang akan datang. Mama, Inang, opung, kami selalu mengenang dari Mama, Inang, opung dalam hati kami. Bukan fisikmu yang akan kami lihat sekarang ini, tetapi kami akan kenang kau. Kehadiran Mama di hati kami, di pikiran kami, itulah yang ingin kami hidupkan selalu. Kami selalu rindu Mama, akan kesabaranmu menghadapi kami semua, akan masakan Mama yang enak, akan hobi Mama merawat mawar dan tanaman sayur-sayur kami. Kami amat sangat rindu. Terima kasih Mama, terima kasih Inang, terima kasih opung. Engkau mengajarkan kami untuk selalu ingat pada Tuhan Yesus dan mengikutinya. Engkau mengajarkan kami kebaikan, kesederhanaan, kepolosan serta kesetiaan. Terima kasih kami boleh menjadi anak, menantu, cucu-cucu. Kami bangga memiliki Mama. Selamat jalan Mamaku sampai bertemu di kerajaan surga. We will be eternally grateful to each and every one of you. Pertama-tama, kami keluarga Purba mengucapkan syukur dengan kerendahan hati kepada Bapa kita yang di surga, di mana Tuhan sudah memberikan pengharapan kepada kami untuk bertemu lagi dengan Ibu kami yang tercinta. Kami juga sangat berterima kasih kepada Gereja Sentral dan kepada Pendeta R.I. Mamora, di mana Amang Boru ini sudah memberikan kami dorongan kepercayaan. Begitupun kepada semua yang hadir dari jauh dan dekat, sudah meringankan langkah untuk menghadiri pergabungan kami. Nyanyian-nyanyian, ucapan, kenangan manis dan turut berduka cita dan semua handaikan dan dari semua gereja-gereja dan jauh dan dekat, kami sangat hargai dan Tuhanlah yang memberkati semua. Kami juga sangat berterima kasih kepada Gereja Sentral yang dipimpin oleh Pendeta Gereja Kambing yang dipimpin oleh Pendeta Dompas, di mana sudah menolong, dan juga Pendeta Sacramento, di mana tidak tahu lelah untuk menolong kami. Terima kasih.